selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita bernyanyi bersama, Jangan Lelah. Yuk bangkit berdiri dan kita bernyanyi bersama, bertepuk tangan, memuji nama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita nyanyikan satu kali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu Engkaulah Perisaiku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang
Yesus selalu menopang hidupku. Kita nyanyikan satu kali lagi. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Kita hari ini bertemu lagi di acara renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Hari yang indah bagi kami mengucap syukur untuk istirahat kami semalam. Engkau telah menjaga kami dalam tidur kami, Engkau bangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami dapat mengerti, memahami, menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak. Renungan kita pagi ini terambil dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 5. Keluaran pasal 19 ayatnya yang kelima. Mari kita siapkan, kita baca bersama-sama. Keluaran pasal 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Bangga ulangi ya. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini berjudul kualitas kesetiaan. Kualitas kesetiaan. Nah, anak-anak, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa janji itu adalah hutang, ya. Maksudnya apa? Maksudnya apabila seseorang sudah mengucapkan sebuah janji, maka janji itu harus ditepati. Jika tidak, orang itu bisa dianggap pengobral janji palsu, ya. Misalnya kita ada belajar kelompok pukul 7, ya tepat waktu pukul 7 kita kumpul bersama dengan teman-teman kita. Kalau kita sudah janji harus kita tepati. Hari ini kita juga belajar tentang janji, yakni janji antara Tuhan dan umatnya. Janji ini digagas oleh Allah dan bersifat mengikat antara Allah dengan umat Israel. Dalam janjinya, Allah berinisiatif menjadikan bangsa Israel harta kesayangan di antara segala bangsa. Dan kerajaan
dan bangsa yang kudus. Tawaran semacam ini tentu sangat istimewa sebab Tuhan sendirilah yang sudah berjanji. Janji yang disampaikan Allah sudah pasti mengandung jaminan mutu. Tak perlu kita meragukan janji Allah. Permasalahannya sekarang, apakah umat Israel mampu memenuhi syarat untuk hidup sebagai umat perjanjian? Nah, syaratnya satu saja. Apa tadi? Sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Ya, kita juga mau seperti umat Israel ya, mau mendengar firman Tuhan, mau berpegang pada perjanjian yang sudah Tuhan tetapkan. Dengan kata lain, umat perjanjian ini mesti berikrar setia dengan segenap hati untuk hidup sebagai umat kepunyaan Allah yang hanya bersandar pada sabda Tuhan. Anak-anak, kita semua adalah umat Allah. Kepada kita Allah telah memberikan dirinya dan juga perjanjian kasih-Nya. Sebagai tanggapannya, bagaimanakah kualitas kesetiaan kita? Bagaimana sikap kita jika ada persoalan, ada kesulitan dalam hidup kita? Apakah kita marah? Wah, Tuhan ini kenapa aku dikasih yang susah-susah? Kita marah pada Tuhan. Boleh tidak? Tidak ya. Apakah kita kecewa dan marah pada Allah, lalu lari dan meninggalkannya? Ya. Setia, kita mau belajar untuk setia. Setialah, setialah. Walaupun kadangkala hal itu terasa berat bagi kita. Ingat bahwa Allah adalah Allah yang setia, yang selalu mendukung kita di atas sayap Raja Wali. Allah kita adalah pribadi yang setia. Kiranya hidup kita pun juga menunjukkan kesetiaan kepadanya. Ya, hari ini kita mau lebih lagi belajar untuk setia, karena Allah lebih dulu setia pada kita. Kita mau setia taat pada Tuhan, menuruti firman-Nya, ya, rajin berdoa, baca Alkitab. Selain taat pada Tuhan, juga taat pada Bapak Ibu guru di sekolah. Terlebih juga taat pada orang tua kita di rumah, ya. Hari ini mau ya, kita mau belajar untuk apa? Lebih setia. Amin. Mari anak-anak, kita tutup renungan kita di dalam doa. Mari kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami diajarkan kami untuk selalu setia kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu ada bersama kami dalam situasi susah maupun senang. Ajar kami Tuhan juga selalu menjadi anak-anak-Mu yang setia untuk taat padamu, taat pada firman-firman-Mu. Bapa yang baik, hari ini kami akan mengerjakan tes penilaian akhir tahunan Tuhan, atau PAT. Engkau berkati kami sudah belajar, kiranya Engkau berkati kami dalam menjawab setiap soal. Semoga apa yang kami jawab benar, hasilnya memuaskan, itu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan kegiatan kami hari ini dari pagi, siang, sore, bahkan malam nanti ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa yang baik, berdoa juga untuk orang tua, anak-anak-Mu Tuhan. Berkati di dalam pekerjaannya, Engkau buat berhasil, Engkau beri kelancaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Kita memuji nama Tuhan. Mari bangkit berdiri dan bertepuk tangan bersama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya.
Timbunlah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tetap semangat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.